Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama bagi kelompok kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada dosen Asep yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat menambah wawasan. Dan semoga dari video yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Adapun yang kedua kalinya yaitu salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya teman-teman, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 dari tugas yang diberikan oleh dosen Asep. Adapun selanjutnya, saya di sini selaku moderator. Jadi pembahasan akan disampaikan oleh kedua teman kita, yaitu Khairunisa Erlina Sari dan Siti Qoridatul Bahya. Adapun tugas kami yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan alam dan teknologi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh kedua teman kita, yaitu Khairunisa Erlina Sari dan Siti Qoridatul Bahya. Kepada mereka kami persilahkan. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam adalah merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala alam dalam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Dengan mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Pada pembahasan ilmu alamiah dasar ini, pembahasan lebih ditekankan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal, sehingga dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, mudah, nyaman maupun aman. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kaitan antara IPA dan teknologi, jenis-jenis pekerjaan yang sesuai menuntut kemampuan fisik yang cukup besar. Kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin seperti komputer, kendaraan, handphone, dan lain-lain. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian pesat telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Meskipun ada dampak negatif maupun kelemahan dari kemajuan iptek, namun hal ini seolah diabaikan oleh manusia, sehingga fakta menunjukkan bahwa iptek dikembangkan setiap waktu. Pengertian teknologi secara umum adalah 1. Proses meningkatnya nilai tambah. 2. Produk yang digunakan dan menghasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. 3. Struktur dan sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemampuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam menggunakan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi. Inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.
Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Karena itu, pada video ini kami membuat dampak-dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Dari beberapa pengertian di atas, nampak bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi, kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun, pada sisi lain, pesatnya kemajuan iptek ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. Semakin kuatnya gejala dehumanisasi, tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini merupakan salah satu oleh yang dibawa kemajuan iptek tersebut. Bahkan sampai tataran tertentu, dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus atau makhluk teomorsif. Tidak hanya itu, iptek juga bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dampak positif. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email dan sebagainya. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi. Dan dampak negatifnya, yang pertama ada pornografi, yang kedua penipuan, yang ketiga bisa membuat seseorang kecanduan. Selain itu, dampak teknologi juga merambah pada berbagai sektor di kehidupan masyarakat. Yang pertama, pada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Dan dampak negatifnya, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alatnya semakin terancam. Jazakumullah khairan katsir, kami sampaikan kepada kedua teman kita yang sudah membahas tema tadi. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah mereka sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kita kali ini. Adapun kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.